Karena emang beda banget gitu sama ijazahnya Sri Murtiningsih. Ini adalah scan ijazah asli dari Fakultas Kehutanannya UGM. Ini merah materainya, jadi gue mau bandingin. Mudah yang jelas ini sangat kontradiksi dan sangat berbeda, padahal tahunnya sama. Yang jelas ini banyak banget perbedaannya. Tapi mengapa polisi kok ngomong identik sampai di melet? Identik banget gitu. Yang jelas beda. Jadi banyak banget perbedaan. Bagaimana bisa ya Fakultas Kehutanan, kalau misalkan lulusan sarjana sama semua, itu masa bedanya sebeda-beda ini di tahun yang sama gitu ya. Kenapa ijazahnya berbeda-beda, wahai UGM? Apakah gue harus bertanya kepada AI Anda gitu yang sangat keren ya, ngakui the best pokoknya si AI. Gue kepengen nunjukin ijazah asli UGM sarjana ya, Fakultas Kehutanan tahun 1985. Karena emang beda banget gitu sama ijazahnya Sri Murtiningsih. So ya gue langsung tunjukin aja. Dan gue juga mau ngetes, dan ini gue dapat dari dokumen aslinya dari scan Pak Roy Suryo ya. Jadi ini dokumen asli. Ini gue udah punya beberapa dokumen ya terkait. Dan ini adalah gue kosongin dulu ya. Gue kosongin dulu. Ini adalah scan ijazah asli dari Fakultas Kehutanannya UGM. Ini merah materainya, jadi gue mau bandingin. Sorry, gue running lagi aja 2. Ini S1 ya, S1 Sarjana Kehutanan. Dan Fronojiwo ini gue nggak tahu ini S1 apa bukan atau sarjana muda. Yang jelas ini sangat kontradiksi dan sangat berbeda, padahal tahunnya sama. Padahal tahunnya itu sama. Ya, tahunnya itu sama. Kayak karena di sini di ini ya, di blur untuk ya data pribadi karena dia itu bukan pejabat publik, dan ini udah di-share juga sama orang-orang, jadi gua pakai aja. Atau Sri Murtiningsih aja deh, Sri Murtiningsih. Nah, A-nya ini lebih mencotot ya. A-nya ini lebih mencotot dibandingkan ini. Kayak gitulah ya. Apalagi dibandingkan yang satunya lagi gitu ya. Ya udah. Nah, untuk apa sih namanya? Logonya juga nggak ini ya, nggak lonjong. Logonya nggak lonjong nih. Ini logo bener. Sama di sini ada artefak kehutanan ya. Artefak atau watermark Universitas Gadjah Mada, walaupun nggak terlalu ini ya karena terkompresi di WA. Tapi kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini itu ada Gadjah Mada gitu. Terus yang paling adalah ini, emboss UGM di dalam tanda tangan. Universitas Gadjah Mada gitu. Embossnya itu di dekat kayak tanda tangan, kayak capnya gitu lah ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini tuh nggak ada embossnya. Ini cara kasat mata ya. Kita coba secara apa sih namanya, wavelet, dimana wavelet itu bisa ngebaca watermark atau artefak yang sangat-sangat kecil, bahkan cahaya yang nggak kelihatan pun bisa sangat kelihatan ya, kayak yang gue tunjukin di Rakyat Bersuara. Ini gue bikin approximation, ini juga approximation. Kita tarik 80 aja. Ini udah jelas banget ya, ada ya, cahayanya juga kelihatan dari sini. Terus artefaknya lebih kelihatan jelas ya, watermarknya. Bahkan kasat mata pun kita bisa ngelihat Universitas Gadjah Mada kayak gitu. Ini logonya. Nah, kita sekarang lihat punyanya Sri Murti. Kita tarik ke 80. Kalian bisa lihat di sini. Itu tuh bersih ya. Nggak ada artefak atau nggak ada artefak apa namanya, emboss. Ini bener-bener clear di sini. Apakah ijazah sarjana muda? Gue juga nggak tahu. Apakah Sri Murtiningsih S1? Gue juga nggak tahu. Coba tanya aja kepada rumput yang bergoyang ya. Yang jelas ini banyak banget perbedaannya. Tapi mengapa polisi kok ngomong identik sampai di melet? Identik banget gitu. Jadi
Ya, oke, kita ganti Pronojiwo deh. Kita ganti Pronojiwo. Sama aja tuh, nggak ada apa sih namanya, emboss di samping tanda tangannya. Apalagi yang ini. Oke, punyanya Andi Pramaria juga ya. Ini juga nggak ada embossnya. Bersih. Materainya juga nggak tahu nih. Ini apakah kemungkinan Bapak Andi Pramaria apakah sarjana muda ataukah sarjana, gua nggak tahu. Yang jelas beda. Jadi banyak banget perbedaan. Bagaimana bisa ya Fakultas Kehutanan, kalau misalkan lulusan sarjana sama semua, itu masa bedanya sebeda-beda ini di tahun yang sama gitu ya. Di tahun yang sama. Sangat wow. Kita bisa lihat di sini. Ganti deh, jangan approximation, ini ganti dulu. Jangan jangan ini. Kita pakai yang Sri Murti aja. Nih, kalau lihat kita kalau kita nge-switch ke diagonal, artinya ini frekuensi tinggi ya kalau di wavelet. Itu bener-bener kelihatan. Dari sebuah tulisannya itu jelas banget ya. Ini ada bekas embossan logo bulat dan di sini nggak ada. Bener-bener clear, nggak ada. Mau diorek-orek pun nggak ada. Terus di sini juga logonya lewat ya. Ya, kalian bisa menilai sendiri. Ini untuk review gua. Review ijazah S1 sarjana UGM. Kenapa bisa berbeda-beda? Jadi gua sebagai masyarakat sipil ya, patut menanyakan ini gitu. Kenapa ijazahnya berbeda-beda wahai UGM? Apakah gua harus bertanya kepada AI Anda gitu yang sangat keren ya, lakui the best pokoknya si AI. The artificial intelligence itu lawannya natural stupidity. Kayak siapa yang natural stupidity sama artificial intelligence itu udah kita bisa menilai sendiri ya. Mana yang berbohong dan mana yang berdasarkan data. Kalian bisa menilai sendiri. Gue di sini nggak mau ngomong apa-apa. So, terima kasih udah nonton. Bye bye. Topi Merah berhasil mengungkap suatu hal yang sangat mencengangkan ya teman-teman ya. Anak muda ini berhasil mengungkap ijazah ya yang tentunya kita sudah lihat videonya. Ini sangat mencengangkan di antara beberapa ijazah padahal kelulusannya sama, akan tetapi ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan setelah diidentifikasi oleh Topi Merah. Kalian yang belum bergabung dengan channel Topi Merah silahkan support channelnya dan gabung channelnya dengan cara subscribe di channel YouTube Topi Merah ya teman-teman ya. Anak muda ini tentunya mendapatkan sebuah apresiasi ya dari masyarakat yang tentunya kita sudah melihat sendiri tayangan-tayangan videonya yang sangat luar biasa. Saya sendiri juga tercengang melihat video-video yang sudah ia buat ya. Ia membuat video ini sangat-sangat bener-bener kita melihat aja sampai tercengang-cengang, sampai terheran-heran ya. Kenapa ya, seperti polisi juga mengatakan identik katanya ya. Padahal ada banyak sekali perbedaan ya. Identik dengan yang mana? Jika identik dengan yang dianalisa oleh Topi Merah tadi, Topi Merah sudah menganalisa ijazah Sri Murtiningsih Pronojiwo itu pun tidak ada embosnya gitu ya. Atau identik dengan yang tidak ada embosnya ya, tidak ada artefaknya gitu ya. Tadi sudah diterangkan oleh Topi Merah mungkin tidak identik ya. Mungkin identik dengan yang tidak ada watermark dan embossnya itu mungkin ya. Akan tetapi Topi Merah mempunyai ijazah Fakultas Kehutanan juga atau UGM yang lulusan tahun 1985 atau angkatan 1980. Itu beda banget ya. Jadi ada emboss, ada watermark dan ada artefaknya, itu kelihatan semua ya. Jika kita menonton video tadi, kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Itu tentunya membuat terheran-heran ya. Tentunya kita bertanya-tanya sebenarnya ijazah tersebut ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana S1 atau sarjana S2 kita kan tidak tahu ya. Akan tetapi kok bisa beda dan banyak perbedaan, tidak ada logo, tidak ada emboss.
bukan tidak ada logo ya, tidak ada emboss, tidak ada watermark ya. Itu kan menjadi heran ya kita yang menonton saja ya. Jadi jika Pak Jokowi kok tidak mau menunjukkan ijazahnya, mungkin apa? Karena takut, mungkin pertanyaan masyarakat seperti itu. Apa karena takut terbongkar? Karena memang ya jika kita melihat dan sudah menonton tayangan video yang sangat lengkap tadi dari Topi Merah, ya tentunya kita bisa mengetahui ya sebenarnya mana yang sesuai dan mana yang identik ya. Seharusnya kalau identik itu kan seperti ijazah yang ditampilkan pertama kali oleh Topi Merah yang ada watermark, ada emboss itu ya. Jadi yang identik itu kan harusnya yang seperti itu. Nah pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya hingga saat ini, dan bahkan seperti orang yang sangat malu-malu dan takut untuk menunjukkan ijazahnya? Atau jangan-jangan memang benar apa seperti yang dianalisa oleh Roy Suryo dan Rismon Syanipar dikatakan palsu itu? Apa jangan-jangan itu merupakan suatu kebenaran karena Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Itu yang menjadi asumsi masyarakat saat ini, dan tentunya kita semua menunggu-nunggu ya. Kita ingin tahu sebenarnya seperti apa ijazah Pak Jokowi ini, asli atau palsu. Bukan masalah palsu terus Pak Jokowi kita puas harus dipidanakan, itu bukan. Tapi masyarakat ingin tahu kabar yang selama ini bergulir, yang sangat menarik masyarakat kabarnya hingga menggemparkan seluruh rakyat Indonesia tentang isu ijazah ini ya. Jadi kita sendiri jadi ikut penasaran, keingin tahuan sebenarnya asli atau palsu. Jika sudah ada klarifikasi atau sudah ada penjelasan yang sah bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli misalnya, ya kita juga ikut senang dan kita juga tidak akan menunggu-nunggu lagi. Dan tentunya kasus ijazah palsu ini atau dugaan ijazah palsu ini, berita yang sudah menjadi seperti bola liar ini selesai gitu ya. Jadi tidak ada perpecahan atau pembelahan di masyarakat. Ini masyarakat kan seperti dibelah ya. Jadi dengan gara-gara kasus ijazah palsu ini, masyarakat terbelah jadi dua, ada yang mendukung dan ada yang tidak, ada yang pro dan ada yang kontra. Tentunya ini suatu hal yang sangat wajar sekali. Karena kalau orang yang mendukung Pak Jokowi tentunya mereka akan bilang asli dan mereka akan tetap mendukung Pak Jokowi bagaimanapun itu gitu ya, akan mendukung. Tetapi beda lagi jika yang tidak pro dengan Pak Jokowi, tidak mendukung Pak Jokowi, tentunya mereka akan sulit sekali jika ingin mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli. Karena apa? Karena Pak Jokowi sendiri tidak menunjukkan ijazahnya, dan tentunya masyarakat semakin berasumsi kenapa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, ya karena memang mungkin ijazahnya Pak Jokowi ini diduga palsu. Itu kan asumsi masyarakat bisa seperti itu. Maka dari itu sampai sekarang kita juga menunggu-nunggu ya Pak Jokowi bagaimana kenegarawanannya ya sebagai pejabat publik yang sudah menjabat 2 periode sebagai presiden ya. Itu bagaimana cara menyatukan bangsa ini, cara menyatukan rakyatnya yang sedang terpecah belah seperti ini. Karena memang kita harus akui bahwa masyarakat ini terpecah ya. Terpecahnya ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi dibagi dua, ada 2 bagian, yaitu percaya dan tidak, pro dan kontra, dan mendukung atau tidak mendukung. Itu memang yang terjadi di masyarakat, kita harus akui gitu ya. Nah seharusnya Pak Jokowi lah yang harus menyatukan masyarakat ini, yang harus bisa membuat suasana ini, keadaan ini menjadi damai lagi dan tidak ada perpecahan-perpecahan, apalagi perdebatan-perdebatan yang kita semua tahu ya. Selama ini perdebatan di media sosial kita sudah tahu semua seberapa gencarnya bola liar tentang ijazah palsu ini. Kita sudah tahu bahkan isu ijazah palsu ini benar-benar diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat luas yang tadinya tidak tertarik dengan isu ijazah ini pun sekarang pada tertarik, dan semuanya tertarik dengan isu-isu ini. Karena ini sangat menarik sekali, karena perdebatannya tidak selesai-selesai. Jika sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka pun misalkan ya, atau sudah dilaporkan pun, masih ada terus yang berani mengatakan dan menyuarakan. Nah ini yang menjadi ketertarikan masyarakat. Kenapa? Padahal sudah ada yang dilaporkan, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Itu pun masih saja tetap berkuar-kuar, bahkan berani
mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini memang benar-benar 99% palsu, katanya seperti itu kata Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Jadi kan ini semakin menarik masyarakat ya, masyarakat semakin tertarik dengan hal ini karena sudah ada yang dijadikan tersangka, sudah dilaporkan, bukannya jera, bukannya berhenti karena takut, karena sudah dilaporkan itu berarti ijazah Pak Jokowi kan asli, tapi malah sebaliknya ya kawan-kawan ya.